Coba bayangin deh, sebuah negara adidaya yang biasa jadi pemimpin dunia, tiba-tiba bangun pagi dan sadar dia sendirian. Benar-benar sendirian, bukan cuma ditinggal musuh, tapi teman-teman terdekatnya pun satu persatu pergi gitu aja. Nah, ini dia cerita soal gimana aliansi yang dibangun 80 tahun bisa hancur lebur dalam sekejap. Pertanyaan tadi itu bukan cuma buat nakut-nakutin ya. Ini beneran sebuah analisis loh tentang gimana aliansi yang dibangun susah payah selama 80 tahun bisa tiba-tiba runtuh. Sebuah kisah tentang kepercayaan global yang bisa menguap dalam sekejap mata. Intinya tuh ini, cuma dalam waktu seminggu slogan yang tadinya keren, America First, berubah jadi kenyataan yang super pahit. America Alone. Semua jembatan persahabatan yang dibangun sejak Perang Dunia Kedua rasanya kayak hangus terbakar. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Kok bisa sih sampai separah ini? Oke, jadi semua kekacauan ini tuh dimulai dari satu titik. Cuma dari satu keputusan yang ternyata memicu efek domino ke seluruh dunia. Satu langkah kecil yang mengubah papan catur politik global selamanya. Nah, ini dia biang keroknya. Keputusan sepihak untuk memblokade total Selat Hormuz. Ini bukan manuver biasa loh. Ini tuh sampai disebut sebagai tombol penghancur ekonomi global. Karena bikin harga minyak meroket gila-gilaan. Mungkin niatnya Trump mau pamer kekuatan ya. Tapi buat seluruh dunia, wah ini sih pengkhianatan namanya. Dan domino pertama pun jatuh. Dan yang ini yang paling bikin kaget karena datangnya dari sekutu-sekutu terdekat Amerika di Eropa. Mereka yang harusnya paling setia, malah jadi yang pertama kali balik badan. Lihat deh betapa jauhnya harapan dari kenyataan. Trump tuh ngiranya para pemimpin sayap kanan di Eropa bakal ada di pihaknya. Contohnya Viktor Orban dari Hungaria. Begitu dia kalah pemilu, langsung ditinggalin sama Trump. Katanya sih Trump gak suka sama pecundang. Tapi cerita yang lebih dramatis justru datang dari Giorgia Meloni di Italia. Nah, kalimat ini jadi titik baliknya. Meloni yang biasanya pragmatis banget, tiba-tiba bilang kalau Trump itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Trump melewati batas yang paling suci buat orang Italia. Dia menghina Paus Fransiskus, menyebutnya lemah. Buat Meloni dan jutaan umat Katolik, ini penghinaan yang gak bisa dimaafin. Gara-gara penghinaan itu, Meloni gak cuma ngomong doang. Dia langsung tancap gas bahwa Italia gabung ke koalisi darurat yang dibikin Inggris dan Prancis. Dan tahu nggak anggotanya ada berapa? Bukan 5, bukan 10, tapi 40 negara. 40 negara bersatu buat ngeberesin kekacauan yang dibikin Amerika. Dan ini dia bagian paling gilanya. Koalisi 40 negara ini punya satu aturan utama yang kayaknya belum pernah ada dalam sejarah. Amerika Serikat dilarang ikut campur. Coba bayangin, teman-teman dekat kamu ngumpul buat nyelamatin dunia dari kamu sendiri. Ini udah bukan lagi soal diplomasi, ini namanya isolasi total. Ternyata mundurnya Eropa itu baru permulaan. Percikan api kecil tadi dengan cepat jadi kebakaran besar yang menyebar kemana-mana. Dunia serempak melawan balik. Dan perlawanannya benar-benar meluas. Lihat aja daftarnya. Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Jepang, bahkan Uni Emirat Arab. Semuanya kompak nolak permintaan Trump buat bantu blokade. Intinya mereka sadar satu-satunya cara buat selamat adalah dengan membangun benteng melawan kebijakan Trump. Dan masalahnya tuh bukan cuma soal blokade ini aja. Ini tuh cuma puncak dari gunung es. Kayak yang dibilang Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, mereka udah muak.
Muak dihina-hina, muak sama tarif dagang yang bikin sesak, dan muak ngeliat kepentingan warganya dikorbanin cuma demi ego satu orang. Dan ini datang dari Inggris loh, negara yang sering disebut saudara kandungnya Amerika. Jadi tiba-tiba muncul rumus politik baru yang aneh banget. Ternyata cara paling cepat buat seorang pemimpin jadi populer di negaranya adalah dengan menentang Trump. Di Kanada, PM Mark Carney sampai bisa menyatukan parlemen cuma karena mereka semua sama-sama marah sama Trump. Melawan Trump mendadak jadi agenda pemersatu bangsa di mana-mana. Yang paling bikin kaget, bahkan teman-teman ideologisnya sendiri mulai jaga jarak. Nigel Farage di Inggris yang dulu bangga banget foto bareng Trump, sekarang malah bilang kebijakannya gila. Marine Le Pen di Prancis juga sama. Mereka sadar deket-deket sama Trump sekarang tuh kayak megang kentang panas, bahaya. Krisis internasional ini ternyata jadi bumerang yang balik menghantam dengan keras. Nah, sekarang kita balik ke dalam negeri. Kita lihat gimana badai yang diciptakan Trump di luar negeri justru memorak-porandakan basis pendukungnya sendiri. Semuanya dimulai dari dua kata ini, gross blasphemy atau penistaan berat. Dan julukan ini datang dari basis pendukungnya yang paling setia, komunitas Kristen di Amerika. Mereka merasa dikhianati sampai ke akar-akarnya. Jadi, dukungan domestik Trump itu runtuh dari dua pilar penting. Pertama, komunitas Kristen. Setelah menghina Paus, Trump malah posting gambar dirinya seolah-olah orang suci yang jelas dianggap penistaan berat. Para petani menderita karena perang dagang. Anak-anak muda dan warga Hispanik yang dulu dukung dia mulai sadar kalau mereka cuma dijadiin pion politik. Fondasi dukungannya benar-benar hancur berkeping-keping. Nah, setelah semua drama itu, terus gimana dong keadaan dunia? Disinilah kita lihat munculnya sebuah tatanan dunia yang baru yang terbentuk tanpa kehadiran Amerika sebagai pemimpin. Ini dia pelajaran pahit yang akhirnya dipelajari oleh seluruh dunia. Jadi temennya Trump itu nggak ada untungnya. Risikonya doang yang gede. Kamu bisa bantu dia 100 kali, tapi begitu kamu bikin satu kesalahan kecil, dia bakal ngancurin kamu di depan semua orang. Nggak ada yang namanya kesetiaan. Hasilnya, dunia nggak tinggal diam. Mereka mulai membangun sistem mereka sendiri. Mereka bikin jalur logistik baru, sistem keuangan yang nggak pakai dolar, sampai rantai pasokan teknologi yang independen. Ini tuh semacam upaya de-Amerikanisasi global dalam skala besar. Jadi kesimpulan akhirnya sebetulnya simple banget. Dunia udah capek nungguin Amerika kembali normal. Mereka udah berhenti berharap dan akhirnya memutuskan buat jalan terus. Trump mungkin masih ngerasa menang karena dia yang teriak paling kencang. Tapi di sekelilingnya, lampu panggung global itu satu persatu mulai dimatikan. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kekuatan sejati itu sebenarnya apa sih? Apa soal siapa yang punya senjata paling canggih? Atau soal siapa yang masih punya teman saat badai datang menerpa? Karena untuk pertama kalinya, Amerika tampaknya benar-benar kehabisan teman.